Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capung Subordo Anisoptera relatif mudah dibedakan dari capung Jarum Subordo Segoptera. Capung umumnya bertubuh relatif besar dan hinggap dengan sayap terbuka atau terbentang ke samping. Sedangkan capung jarum umumnya bertubuh kecil. Meskipun ada beberapa jenis yang agak besar, memiliki abdomen yang kurus ranting mirip jarum, dan hinggap di jendela dengan sayap-sayap tertutup, tegak menyatu di atas punggungnya. Capung dan capung jarum menyebar luas di hutan-hutan, kebun, sawah, sungai dan danau, hingga ke pekarangan rumah dan lingkungan perkotaan. Ditemukan mulai dari tepi pantai hingga ketinggian lebih dari 3.000 meter dpl. Beberapa jenisnya, umumnya jenis capung, merupakan penerbang yang kuat dan luas wilayah jelajahnya. Beberapa jenis yang lain memiliki habitat yang spesifik dan wilayah hidup yang sempit. Capung jarum biasanya terbang dengan lemah dan jarang menjelajah jauh. Siklus hidup capung dari telur hingga mati setelah dewasa bervariasi antara 6 bulan hingga maksimal 6 atau 7 tahun. Capung meletakkan telurnya pada tumbuhan yang berada di air. Ada jenis yang senang dengan air menggenang, tetapi ada pula jenis yang senang menaruh telurnya di air yang agak deras. Setelah menetas, tempayak larva capung hidup dan berkembang di dasar perairan, mengalami metamorfosis menjadi nimfa, dan akhirnya keluar dari air sebagai capung dewasa. Sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa, di bawah permukaan air dengan menggunakan insang internal untuk bernapas. Tempayak dan nimfa capung hidup sebagai hewan karnivora yang ganas. Nimfa capung yang berukuran besar, bahkan dapat memburu dan memangsa beridi dan anak ikan. Setelah dewasa, capung hanya mampu hidup maksimal selama 4 bulan. Dan juga capung dewasa tidak pernah dianggap sebagai pengganggu atau hama. Capung dewasa juga sebagai bioindikator lingkungan sehat. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang meyakini mitos-mitos tentang hewan. Sebagian dari mereka percaya bahwa kehadiran hewan tertentu di dalam rumah adalah pertanda datangnya suatu kabar. Salah satu mitos hewan yang cukup banyak dibicarakan orang-orang adalah capung. Konon, arti capung masuk rumah ada kaitannya dengan peristiwa buruk yang akan menimpa seseorang. Meski demikian, ada pula beberapa tafsir capung masuk rumah yang mengarah pada keberuntungan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait arti capung masuk rumah, menurut mitos yang beredar di masyarakat, simak ulasan berikut ini. Arti capung masuk rumah. Ilustrasi mitos capung masuk rumah. Foto Pexels. Ilustrasi mitos capung masuk rumah. Foto Pexels. Menurut tulisan pada laman Body Game, capung secara filosofis memiliki makna yang sangat positif. Serangga ini menjadi lambang kebahagiaan, keberuntungan, atau perubahan hidup. Akan tetapi, capung yang masuk ke dalam rumah memiliki makna yang lebih luas dan beragam. Dihimpun dari laman simbolik. Dan dari mitos-mitos capung, 8 arti mitos capung masuk rumah. Pertanda keberuntungan dan juga rezeki. Biasanya, mitos berhubungan dengan kebudayaan, agama, dan asal-usul suatu hal. Di samping itu, mitos digunakan untuk menjelaskan keamanan alam yang sulit dipahami. Mitos juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai norma-norma yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Yuk, langsung saja. 1 pertanda 8, pertanda 1, pertanda tanda. Mitos ini percaya bahwa capung yang masuk rumah merupakan pertanda akan datangnya tamu. Tamu ini bisa jadi orang yang sudah lama tidak bertemu, saudara kerabat, atau bahkan jodoh. Kedua, pertanda keberuntungan yang juga rezeki. Banyak orang percaya bahwa capung yang masuk rumah membawa keberuntungan dan rezeki penghuninya. Capung dianggap sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. 3. Pertanda kesembuhan. Bagi mereka
yang sedang sakit. Kehadiran capung hurufnya dibaca sebagai pertanda kesembuhan. Capung dianggap membawa energi positif yang dapat membantu pemulihan kesehatan. 4. Pertanda jodoh. Ini bagi yang belum menikah. Bagi yang masih lajang, mitos ini menyebutkan bahwa capung yang masuk rumah merupakan pertanda akan segera mendapatkan jodoh. Capung melambangkan cinta dan kasih sayang. Nomor 5. Petanda peringatan. Beberapa orang yang meyakini bahwa capung yang masuk rumah merupakan petanda peringatan untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Capung juga dianggap sebagai pengingat untuk selalu waspada dan tidak serakah. Tanda adanya roh jahat yang keenam. Di beberapa daerah, capung yang masuk rumah di malam hari di pada adanya roh jahat. Capung dianggap sebagai kelemahan roh jahat yang mengganggu ketenangan penghuninya. 7. Pertanda kematian. Mitos ini percaya bahwa capung yang terbang dan masuk rumah pada malam hari merupakan petanda kematian. Capung dan sebagai pembawa pesan kematian bagi penghuninya. Petanda perubahan cuaca. Di beberapa daerah, capung yang masuk rumah dikaitkan dengan perubahan cuaca. Capung yang berwarna biru dipercaya sebagai petanda tempat penghujan. Pedangan capung berwarna merah dipercaya sebagai petanda akan datangnya musim kemarau. Itulah mitos 8 dari pengertian capung yang kerap sekali kita temui di halaman-halaman rumah kita.